Ustadz yang kontroversial, Abdul Somad. Dia bilang soal poligami, dia bilang begini. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu. Ini memang menyebalkan ya, ulama mengkampanyekan bahwa poligami itu kan menyakitkan perempuan. Tapi seolah-olah poligami itu adalah sesuatu yang bahkan dianjurkan dalam Islam. Dan itulah salah satu kebohongan yang menurut saya dalam beberapa tahun ini marak menyebar. Dalam Islam seolah-olah pria muslim sebaiknya berpoligami. Seolah-olah Allah itu sayang. Setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Ada yang berhasil dengan poligami, ada yang tidak berhasil dengan poligaminya. Tapi tentu yang salah bukan syariatnya. Karena syariat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang terbaik untuk manusia. Maka menolak poligami berarti menolak syariat. Mempermasalahkan poligami berarti mempermasalahkan syariat. Kalau kita ingin pakai baju batik, bukan berarti yang lain harus pakai baju batik dong. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin memakai baju kaos warna pink misalnya, bukan berarti yang lain tidak boleh pakai. Selera itu masing-masing. Poligami tidak wajib di dalam Islam, adalah pilihan dan bagian daripada agama. Dan kalau Anda menentang poligami, lalu Anda menentang perda syariah, Anda menentang segala sesuatu yang berbau syariah, yang saya khawatirkan jangan-jangan yang Anda tentang sebenarnya adalah Islam. Yang Anda tidak suka sebenarnya adalah Islam. Dan ini permasalahan zaman sekarang, Dik. Jadi permasalahan zaman sekarang itu adalah orang-orang itu rame-rame ingin menunjukkan penentangannya terhadap syariat. Nah, dan mereka ini masuk melalui isu-isu yang banyak dipakai oleh orang-orang barat. Orang-orang barat misalnya ngomong kayak gini, perempuan itu ditindas di dalam Islam misalnya. Perempuan itu dimarginalkan di dalam Islam. Misalnya contoh apa? Contohnya adalah poligami. Misalnya perempuan pencobaan, apakah ujian, apakah pergumulan, apakah penderitaan yang kita alami merupakan sebuah ujian dari Tuhan atau pencobaan. Seringkali orang berkata, kalau ujian datangnya dari Tuhan, kalau pencobaan datangnya dari setan. Dari mana kita tahu bahwa itu ujian? Dari mana kita tahu itu pencobaan dari setan? Bentuknya yang kita alami sama. Penderitaan, kesusahan, pergumulan. Malam hari ini kita ingin mempelajari bersama-sama. Supaya kita tahu kalau itu datang dari Tuhan. Yang kita alami bagaimana caranya di sini. Dikatakan di sini pada ayat yang kedua. Keluarga ini keluarga yang bermasalah. Masalahnya apa? Orang ini mempunyai 2 istri. Sekali lagi punya 2 istri. 1 istri saja sudah bermasalah. Apalagi 2. Nah saudara, saya perlu tegaskan. Dalam perjanjian baru, banyak sekali dikisahkan tentang poligami. Dalam hukum Taurat, kalau istri yang pertama tidak melahirkan anak, diperbolehkan suaminya mengambil istri lagi untuk meneruskan garis keturunannya. Itu dalam perjanjian lama. Lalu dikisahkan semuanya di sini tentang poligami yang terjadi dalam perjanjian lama. Saudara, jangan saudara menyangka bahwa Alkitab memperbolehkan poligami. Saudara harus cerdas, Alkitab sangat cerdas menceritakan. Setiap kisah tentang poligami, Alkitab bercerita keluarga itu keluarga yang bermasalah. Bukan berarti boleh, bukan. Tapi lihatlah semua dari sejak Abraham,
dari sejak Yakub, dari sejak Daud dan terus kepada Salomo, termasuk Elkana, semua bermasalah. Alkitab tidak pernah bercerita bahwa ada keluarga yang poligami, keluarga yang bahagia. Tidak pernah ada. Semua masalah. Bahkan masalah Abraham sampai hari ini masih ada antara Israel dan Hamas. Gak habis-habisnya. Saya percaya Abraham ketika di sorga mendengar perkataan ini, dia langsung buang muka saking malunya. Dan ini penting sekali. Jadi kadang-kadang saya ketemu dengan jemaat, Pak, di dalam perjanjian lama kan banyak boleh ada poligami. Dia pikir ayat itu bakal dipakai oleh dia untuk membenarkan dirinya bahwa dia boleh cari istri lagi. Bukan. Alkitab bercerita secara cerdas mengisahkan dalam semua kisah poligami itu bermasalah dan buntutnya panjang. Jadi bukan boleh. Ini penting sekali saudara. Ini ingin ditegaskan di sini. Dia punya masalah. Karena memang alasannya istrinya yang pertama Hana tidak punya anak. Masih ada alasan. Kita poligami tanpa alasan. Saudara, itu masih ada alasan. Karena dikatakan di sini, saya ingin tegaskan sekali lagi. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Supaya ia gusar. Madunya, syarat. Kata syarat diterjemahkan oleh bahasa Indonesia madu. Itu salah. Salah. Bahasa Ibrani kata syara lebih cocok King James menerjemahkan. Rival, wife, istri, saingan. Bukan madu, racun. Loh, ini penting. Bahasa Indonesia ini merangsang orang madu. Oh, jadi saya perlu cari madu supaya tambah sehat, tambah kuat. Bahaya itu saudara. Salah. Saya katakan ini bahasa yang salah. Tidak. Kata syarat itu berarti untuk menunjukkan sesuatu masalah yang besar yang akan dihadapi. Maka saya katakan lebih tepat diterjemahkan racunnya itu. Coba lanjutkan ayat 6. Tetapi madunya selalu apa? Lebih keras apa? Masa kalau madu menyakiti lebih cocok terjemahannya apa? Racunnya itu. Itu lebih cocok saudara. Sebab akibat itu harus sama bahasa itu. Ini penting. Saya protes istilah Indonesia tidak cocok untuk diterjemahkan di sini. Jadi lebih cocok saingan. Kalau saingan memang seperti itu. Ayat 6b dikatakan di sini. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kisagar Adonai Beat Rahmat. Tuhan menutup. Coba saudara. Tuhan ini mengapa? Seperti membuat masalah. Lalu apa maksud Tuhan? Tuhan menutup kandungannya. Tuhan tidak mengizinkan Hana punya anak. Mengapa Tuhan menutup kandungannya? Oh, ini penting sekali. Orang Ibrani menganggap kalau orang tidak punya anak, berarti dia tidak mendapat rahmat. Dia tidak mendapat berkat dari Tuhan. Sehingga ia menjadi cemoohan bagi Penina. Dan terus menerus. Sehingga Hana mengalami pergumulan. Mengapa Tuhan menutup kandungannya? Mengapa begitu Tuhan berikan?
Saya ingin kasih contoh begini. Kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, punya penderitaan, bagaimana caranya kita? Kita menolak, tidak mau ada masalah. Makin saudara menolak, makin berat persoalan itu dirasakan, ditanggung di dalam kehidupan kita. Satu contoh. Kedua, saudara menerima pencobaan, penderitaan, masalah itu dengan kata yang lebih rohani, pasrah. Makin saudara menyerah, makin saudara menerima, makin saudara takluk, tidak berdaya. Lalu apa yang salah di sini? Menolak salah, menerima salah. Yang benar bagaimana? Mengerti. Mengerti. Jadi sekali lagi, bukan menolak, bukan menerima, tapi mengerti. Coba kita katakan bersama. Mengerti. Sekali lagi. Oh, kita mau mengerti. Dengan kita mengerti apa maunya Tuhan, apa keinginan Tuhan, apa rencana Tuhan. Karena dikatakan di sana tadi Tuhan menutup kandungannya. Berarti kalau Tuhan menutup, Dia sanggup membuka. Mau mengerti. Ini sulit. Saya kasih contoh supaya gampang. Apa bedanya Pak? Menolak, menerima, mengerti. Oh begini bedanya. Kalau saudara keras menolak, kuat seperti besi. Besi coba rendam dalam air. Berapa lama besi itu dalam air akan kemudian apa? Karatan. Menerima seperti kayu. Saudara rendam itu kayu dalam air. Makin lama makin lapuk dan busuk. Harusnya bagaimana? Seperti spon. Tahu spon? Spon? Coba spon masukkan ke dalam gelas yang penuh air. Begitu saudara masukkan, tidak berapa lama dia menyerap semua. Dan air yang dalam gelas itu tinggal setengah. Bahkan bisa habis. Cari itu mengerti, kita menyerap ketika ada pencobaan, ada pergumulan, ada beban, ada penderitaan. Coba kita mau mengerti apa keinginan Tuhan, apa rencana Tuhan. Di balik semua peristiwa ini terjadi, menimpa kehidupanku. Aku percaya tidak sampai di sini ada maksud Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupanku. Tuhan ingin melihat penderitaan Hana sampai dalam titik nadir. Ketika dia menderita sampai titik nadir, dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu betul-betul penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia melahirkan anak yang menjadi nabi. Ada anak Penina yang jadi nabi, jadi imam pun gak ada tercatat di sini. Mungkin jadi preman. Saudara, oh ya. Untuk mempersiapkan sesuatu yang besar, Tuhan menguji sampai titik rendah. Supaya Hana betul-betul dibentuk, berserah kepada Tuhan dengan keinginan Tuhan. Semua berserah kepada Tuhan. Sampai titik yang rendah dia diajar, dididik, dilatih. Karena pengertian kalau kita mengerti akan melahirkan apa? Pengetahuan. Pengertian melahirkan apa? Pengetahuan. Pengetahuan selalu menjadi modal untuk masa depan.